Peringatan, semua informasi dalam video ini bersumber dari Perplexity AI dan mohon untuk tidak menjadi pedoman serta bijak dan teliti untuk mencerna dan menelaah informasi ini. Tolong di-subscribe dan di-like ya teman-teman, supaya aku tambah semangat mengontennya. Terima kasih. Selamat menonton dan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Negara Belanda berasal dari sebuah wilayah di daerah tanah rendah delta sungai yang bermuara ke Laut Utara, di barat laut benua Eropa. Sejarahnya bermula ketika wilayah ini menjadi perbatasan Kekaisaran Romawi yang dijaga militer dan kemudian ramai didatangi suku-suku Jermanik seperti Frisia, Sachsen-Hilir, dan Franka. Pada abad pertengahan, wilayah ini menjadi bagian dari Kadipaten Lotaringia Hilir dalam Kekaisaran Romawi Suci. Setelah itu, wilayah ini terbagi menjadi sejumlah swapraja feodal seperti Brabant, Holland, Zeeland, Friesland, dan Gelre, dengan garis perbatasan yang sering berubah. Pada 1433, Adipati Burgundia menguasai seluruh daerah ini dan mendirikan swapraja negeri Belanda Burgundia yang meliputi wilayah Belanda, Belgia, Luksemburg, dan sebagian Prancis sekarang. Namun, perseteruan agama antara Katolik yang dikuasai Raja Spanyol dengan kaum Protestan memicu pemberontakan yang akhirnya memecah wilayah tersebut menjadi negeri Belanda Spanyol Selatan dan Perserikatan Provinsi-Provinsi Utara. Perserikatan inilah cikal bakal negeri Belanda modern, terdiri dari wilayah utara yang mayoritas Protestan dan berbahasa Belanda. Selepas kemerdekaan dari Spanyol pada 1648, Belanda menjadi republik yang dikenal sebagai Republik Tujuh Provinsi dan berkembang sebagai bangsa maritim dan ekonomi kuat di abad ke-17, yang disebut zaman keemasan Belanda. Pada 1795, Belanda dikuasai oleh revolusioner Prancis dan menjadi Republik Batavia. Kemudian pada era Napoleon tahun 1806 sampai tahun 1810, Belanda menjadi kerajaan boneka yang dipimpin oleh Louis Bonaparte, saudara Napoleon. Setelah kekalahan Napoleon pada 1813, kerajaan Belanda modern didirikan pada 1815 yang mencakup wilayah saat ini termasuk Belgia dan Luksemburg. Belgia kemudian memisah pada 1830 dan Luksemburg berpisah setelah kematian Raja Willem III. Sejak itu, Belanda menjadi negara industri yang maju dengan sistem monarki konstitusional seperti sekarang. Ringkasnya, asal-usul negara Belanda berawal dari wilayah dataran rendah di Eropa Barat Laut dengan sejarah panjang dari Kekaisaran Romawi, swapraja feodal, pemberontakan atas kekuasaan Spanyol, Republik Maritim di abad ke-17, dominasi Prancis dan akhirnya berdiri sebagai kerajaan Belanda modern pada abad ke-19. Bagaimana proses kemerdekaan Belanda dari Spanyol? Proses kemerdekaan Belanda dari Spanyol terjadi melalui konflik yang panjang yang dikenal sebagai Perang 80 tahun atau Pemberontakan Belanda tahun 1566 sampai tahun 1648. Perang ini bermula dari ketidakpuasan rakyat Belanda terhadap pemerintahan Spanyol, khususnya di bawah Raja Philip II, yang memberlakukan pajak berat dan penindasan agama terhadap kaum Protestan di wilayah yang mayoritas Katolik Spanyol tersebut. Pemberontakan dimulai sekitar tahun 1568, dipimpin oleh tokoh seperti Willem dari Oranje, Willem si pendiam, yang merupakan penguasa beberapa wilayah di Belanda bagian utara. Pada tahun 1572, pemberontak berhasil menguasai Brielle, memicu meluasnya pemberontakan di wilayah utara. Dalam konflik tersebut, wilayah utara Belanda secara berangsur-angsur membentuk sebuah perserikatan provinsi yang kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya dari Spanyol pada tahun 1581 dengan terbentuknya Republik Tujuh Provinsi. Perang berlangsung dengan sengit dan panjang, termasuk pertempuran darat dan laut, hingga pada tahun 1648 berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Munster, bagian dari Perjanjian Westphalia. Dalam perjanjian tersebut Spanyol mengakui kemerdekaan Republik Belanda provinsi-provinsi utara, meskipun wilayah selatan, sekarang Belgia dan Luksemburg tetap berada di bawah kekuasaan Spanyol. Perang ini menandai berakhirnya kekuasaan Spanyol atas Belanda dan lahirnya negara Belanda merdeka yang kemudian berkembang menjadi kekuatan maritim dan ekonomi dunia di abad berikutnya. Jadi,
Proses kemerdekaan Belanda dari Spanyol merupakan hasil perjuangan panjang dalam Perang 80 tahun yang didasari oleh perlawanan terhadap penindasan politik dan agama, diakhiri dengan pengakuan resmi kemerdekaan melalui Perjanjian Munster pada tahun 1648. Perjanjian Munster, yang ditandatangani pada tahun 1648 antara Republik Belanda dan Kerajaan Spanyol, secara resmi mengakhiri Perang 80 tahun dan menandai pengakuan kemerdekaan Belanda oleh Spanyol. Negosiasi perjanjian ini berlangsung di kota Munster, Jerman, dan merupakan bagian dari Perjanjian Perdamaian Westphalia yang juga mengakhiri Perang 30 tahun di Eropa. Perjanjian ini berhasil mengakhiri konflik panjang antara Spanyol dan Belanda dengan beberapa hasil penting. 1. Spanyol secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Tujuh Belanda Bersatu, Republik der Zeven Verenigde Nederlanden, yang sebelumnya sudah de facto merdeka. 2. Pengakuan ini menegaskan kemerdekaan yang telah dideklarasikan melalui Persatuan Utrecht 1579 dan Undang-Undang Abjurasi 1581. 3. Perjanjian juga memperbolehkan Belanda untuk berkembang sebagai kekuatan maritim dan kolonial yang berdaulat, termasuk pengakuan hak paten perdagangan Belanda di Hindia Timur dan Barat serta pelarangan Spanyol untuk berlayar di wilayah koloni Belanda. 4. Wilayah Belanda Selatan, sekarang Belgia dan Luksemburg tetap di bawah kendali Spanyol, dan sebagian wilayah bahkan dicaplok Prancis saat itu. 5. Penutupan Sungai Schelde untuk kapal dari Belanda Selatan turut diputuskan, yang berdampak pada perkembangan pelabuhan seperti Amsterdam menggantikan peran Antwerpen. 6. Perdamaian ini mengakhiri peperangan yang telah melelahkan selama 8 dekade dan memungkinkan Belanda untuk fokus pada pembangunan ekonomi dan ekspansi perdagangan. Perjanjian ini ditandatangani secara resmi pada tanggal 15 Mei tahun 1648 setelah negosiasi yang dimulai sejak 1641 dan memberi pengakuan internasional pertama bagi kedaulatan Belanda sebagai negara merdeka dan berdaulat. Setelah pengakuan kedaulatan Belanda atas Republik yang merdeka melalui Perjanjian Munster 1648, VOC Verenigde Oostindische Compagnie, sebagai perusahaan dagang milik Belanda mengalami pengaruh signifikan yang memperkuat posisinya di Asia, khususnya di Nusantara. VOC diberikan hak-hak istimewa oktroi oleh pemerintah Belanda, membuatnya bertindak layaknya sebuah negara dengan kekuasaan luas, antara lain. 1. Hak monopoli untuk berdagang dan menguasai perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan hingga Selat Magelhaens. 2. Hak memelihara angkatan perang sendiri, termasuk merekrut tentara serta mendirikan benteng pertahanan demi menjaga monopoli perdagangan. 3. Hak mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lokal atas nama pemerintah Belanda. 4. Hak menyatakan perang dan mengadakan perdamaian tanpa perlu persetujuan pemerintah Belanda. 5. Hak mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri di wilayah kekuasaan VOC. Pengakuan kedaulatan ini memberi VOC legitimasi internasional dan kebebasan bertindak sebagai perpanjangan tangan Belanda dalam menguasai jalur perdagangan rempah dan wilayah jajahan di Asia. Dengan beroperasi dengan hak-hak seperti sebuah negara, VOC memindahkan pusat operasinya ke Batavia, sekarang Jakarta, dan memperkuat pengawasan atas jalur perdagangan rempah melalui pelayaran Hongi serta berbagai ekspansi militer dan diplomasi. Jadi, setelah pengakuan kedaulatan Belanda, VOC menjadi entitas yang semakin berkuasa dan independen di Nusantara, yang sekaligus memperkokoh posisi Belanda dalam perdagangan dan kolonisasi Asia Timur serta menyingkirkan pesaing-pesaing seperti Portugis dan Spanyol. Zaman keemasan Belanda adalah periode kejayaan yang berlangsung terutama selama abad ke-17 ketika Republik Belanda menjadi salah satu negara paling makmur dan berpengaruh di dunia dalam bidang perdagangan, ilmu pengetahuan, seni, dan kolonisasi. Masa ini berlangsung kira-kira dari tahun 1588 ketika Republik Belanda terbentuk hingga sekitar tahun 1672, saat terjadinya krisis politik dan militer yang dikenal sebagai Rampjar atau Tahun Bencana. Beberapa faktor utama penyebab zaman keemasan Belanda adalah 1. Kemerdekaan dari Spanyol. Setelah pengakuan kemerdekaan melalui Perjanjian Munster 1648, Belanda bebas membangun kekuatan ekonomi dan politiknya tanpa tekanan dari kekuasaan Spanyol. 2. Kuatnya perdagangan dan pelayaran.
Pendiriannya VOC Verenigde Oostindische Compagnie pada tahun 1602 memberikan Belanda monopoli perdagangan rempah di Asia, sekaligus mengendalikan jalur-jalur perdagangan penting. Pelabuhan Amsterdam berkembang menjadi pusat perdagangan dunia. 3. Inovasi finansial. Belanda mengembangkan berbagai instrumen keuangan seperti pasar saham, asuransi, dan sistem perbankan modern sehingga meningkatkan modal dan investasi. 4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Belanda menjadi pusat para ilmuwan, matematikawan, dan penemu seperti Christiaan Huygens. Teknologi kapal dan navigasi berkembang pesat. 5. Kesenian dan budaya yang maju. Abad ini menghasilkan para pelukis besar seperti Rembrandt dan Vermeer yang berkontribusi dalam seni lukis barok yang mendunia. 6. Struktur politik yang stabil dan toleransi agama. Republik Belanda mengadopsi sistem pemerintahan yang relatif demokratis dan memiliki toleransi beragama yang membantu memunculkan iklim intelektual dan inovasi. Willem van Oranje, yang juga dikenal sebagai Willem Sang Pendiam atau Willem dari Oranje, memainkan peran sentral dan sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Belanda dari Spanyol. Ia adalah pemimpin utama pemberontakan Belanda melawan pemerintahan Spanyol yang memicu perang 80 tahun, yang akhirnya menghasilkan kemerdekaan Republik Belanda pada tahun 1648. Peran Willem van Oranje dalam perjuangan kemerdekaan meliputi beberapa aspek utama. 1. Pemimpin politik dan militer. Willem sebelumnya adalah bangsawan kaya dari dinasti Nassau dan awalnya bekerja untuk dinasti Habsburg, tetapi menolak sentralisasi kekuasaan dan penindasan agama dari Spanyol. Ia kemudian bergabung dengan rakyat Belanda untuk memimpin perlawanan bersenjata terhadap penjajahan Spanyol. 2. Pendukung pemberontakan bersenjata. Ia mendanai kelompok pemberontak seperti Watergezant pengemis laut yang menyerbu kota-kota pesisir Belanda dan merebut beberapa wilayah strategis. Ia juga merakit pasukan bayaran untuk melawan pasukan Spanyol. 3. Simbol persatuan dan kemerdekaan. Pada 1581, di bawah pengaruh dan pimpinan Willem, Staten-Generaal Belanda memutuskan hubungan dan tidak lagi mengakui Raja Spanyol Philip II sebagai penguasa mereka, secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan. 4. Diplomasi dan hubungan internasional. Willem mencari dukungan dari kekuatan asing seperti Prancis dan Inggris untuk membantu perjuangan Belanda melawan Spanyol. 5. Inspirasi nasionalisme. Willem dikenal sebagai Bapak Bangsa Belanda, Vader des Vaderlands, yang inspirasinya tetap besar bahkan setelah ia dibunuh pada tahun 1584. Ia dianggap sebagai pendiri dan pelopor kemerdekaan Belanda yang sangat dihormati. Secara keseluruhan, Willem van Oranje adalah tokoh kunci yang memimpin dan mengorganisasi perjuangan politik, militer, dan diplomasi untuk kemerdekaan Belanda. Ia menjadi simbol kebangkitan nasional dan pendiri negara Belanda modern. Daftar 12 provinsi di negara Belanda beserta ibu kotanya. Drenthe ibu kotanya Assen, Flevoland ibu kotanya Lelystad, Friesland ibu kotanya Leeuwarden, Gelderland ibu kotanya Arnhem, Groningen ibu kotanya Groningen, Noord-Brabant ibu kotanya Den Bosch es Hertogenbosch, Noord-Holland ibu kotanya Haarlem, Limburg ibu kotanya Maastricht, Overijssel ibu kotanya Zwolle, Utrecht ibu kotanya Utrecht, Zeeland ibu kotanya Middelburg, Zuid-Holland ibu kotanya Den Haag. Provinsi-provinsi ini merupakan tingkat administratif di bawah pemerintahan nasional dan memiliki tanggung jawab pengelolaan wilayah yang penting. Setiap provinsi memiliki pemerintahan sendiri dengan Dewan Provinsi dan Komisaris Raja yang ditunjuk oleh Kerajaan Belanda. Total populasi negara Belanda diperkirakan sekitar 17,4 juta pada awal tahun 2025 dengan luas daratan total sekitar 33.481 km persegi. Provinsi Zuid-Holland dan Noord-Holland merupakan yang terpadat penduduknya, sementara Zeeland adalah yang paling sedikit populasi dan Utrecht merupakan provinsi terkecil dari segi luas wilayah. Peringatan, setiap informasi ini berdasarkan Perplexity AI. Tidak untuk dikutip, tetapi harus ditelaah berdasarkan riset dari jurnal yang valid. Saya hanya membuktikan bahwa tidak semua informasi AI valid, apalagi aplikasi AI secara gratis. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan. Aku mengizinkan teman-teman untuk memberi saran dan kritikan di kolom komentar. Tolong di-subscribe dan di-like ya teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya.